Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Sehat semua ya? Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah kalau tidak ada yang sakit. Kalian juga harus semangat belajar, dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Oke, siswa kelas 5, untuk minggu ini kita akan melakukan penilaian harian untuk pelajaran 6. Seperti yang sudah kita pelajari di 2 minggu kemarin, yaitu pelajaran 6 berkaitan dengan mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Bagi yang pengen belajar lagi tentang materi surat Al-Ma'un, untuk linknya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah video ini. Mungkin bagi yang ingin mempelajari kembali bisa dikunjungi linknya. Baik itu bagian 1 maupun bagian 2. Bagi yang sudah yakin, sudah bisa, maka bisa langsung menuju ke penilaian harian. Oke ya, untuk penilaian harian kali ini nanti akan ada pilihan ganda. Ada 20 soal, yaitu nomor 1 sampai nomor 20. Kemudian ada uraiannya juga nomor 21 sampai nomor 25. Oke ya, sudah siap? Disiapkan alat tulisnya. Kita mulai soal pilihan ganda yang nomor 1. Lafal di bawah ini yang dibaca panjang itu ditunjuk dengan huruf apa? Jadi lafal ini yang dibaca panjang itu ada hurufnya apa saja? Pilihannya A, huruf A dan B, atau yang B, huruf B dan C, atau yang C, huruf C dan D, atau yang D, huruf D dan A. Yang dibaca panjang yang huruf mana saja? Oke ya, kita lanjutkan soal nomor 2. Lafal di bawah ini yang cara membacanya dengan ditekan terdapat dalam huruf titik-titik. Jadi ada lafal ini, kalian lihat yang cara membacanya ditekan itu yang huruf apa saja? Pilihannya A, huruf ya dan huruf kaf. Kalian amati apakah itu ditekan, atau B, huruf zal dan huruf ba, apakah itu juga ditekan, atau yang C, huruf zal dan huruf dal, apakah itu ditekan, atau yang D, huruf dal dan huruf nun, apakah itu juga ditekan. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya nomor 3. Lafal fawailul lil musallin ini terdapat hukum bacaan apa? Silakan disimak baik-baik ya. Apakah A, hukum bacaan idhar, atau B, hukum bacaan ikhfa safawi, atau yang C, hukum bacaan idgham bila gunnah, atau yang D, hukum bacaan ikhfa. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 4. Di bawah ini yang termasuk huruf idgham bila gunnah. Diingat kembali pelajaran yang kemarin ya, idgham bila gunnah itu apa saja hurufnya? A, huruf lam, B, huruf alif, C, huruf ya, D, huruf jim. Silahkan dipilih. Soal berikutnya nomor 5. Lafal ini an sholatihim ini terdapat hukum bacaan apa? Itu ya, lafal itu tadi yang saya lingkari. Pilihannya A, ada hukum bacaan idhar, atau B, ikhfa safawi, atau C, idgham bila gunnah, atau D, ikhfa. Yang mana kira-kira? Sudah ya?
Kita lanjut soal nomor 6. Cara membaca hukum bacaan ikhfa adalah dengan titik-titik. Jadi ikhfa itu dibaca bagaimana? Pilihannya A. Dibaca jelas, B. Dibaca dengung, C. Dibaca samar, D. Dibaca dengan membalikkan. Soal berikutnya nomor 7. Lafal ini ya yang saya lingkari ini itu terdapat hukum bacaan apa? Pilihannya apakah A. Hukum bacaan idhar, atau B. Hukum bacaan idhar syafawi, atau yang B. Hukum bacaan ikhfa, atau yang D. Hukum bacaan ikhfa syafawi. Yang mana kira-kira? Oke ya, kita lanjut soal nomor 8. Di bawah ini yang termasuk contoh bacaan ikhfa syafawi adalah titik-titik. Yang mana di antara 4 itu? Apakah A ini yang saya lingkari A, yadu'ul yatima, atau yang B, hum yura'una, ataukah yang C, fawailul lil musallina, atau yang D, to'amil miskini. Yang mana kira-kira? Sudah ya? Kita lanjut soal nomor 9. Lanjutan ayat di bawah ini adalah titik-titik. Jadi lafal fawailun itu lanjutannya mana? Coba diingat-ingat ya hafalannya. Surat Al-Ma'unnya. Apakah A. Yura'una, atau yang B. To'amil miskini, atau yang C. Yadu'ul yatima, atau yang D. Lil musallina. Yang mana kira-kira? Oke, kita lanjut soal nomor 10. Lafal ini ya, wayam naunal mauna itu terdapat dalam surat Al-Maun ayat keberapa? Pilihannya A. Apakah ayat keempat, atau B. Apakah ayat kelima, atau C. Apakah ayat keenam, atau D. Apakah ayat ketujuh? Soal berikutnya nomor 11. Arti dari Al-Ma'un adalah titik-titik. A. Anak yatim, B. Orang miskin, C. Barang-barang yang berguna, D. Orang yang lalai dari sholatnya. Silakan dipilih. Soal berikutnya nomor 12. Surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat? A. 5 ayat, B. 6 ayat, C. 7 ayat, D. 8 ayat. Silakan dihitung. Soal berikutnya nomor 13. Surat Al-Ma'un itu termasuk surat Makkiyah karena titik-titik. Apakah A. diturunkan di Madinah, atau B. diturunkan setelah Nabi hijrah, atau C. diturunkan sebelum Nabi hijrah, atau D. diturunkan di Jazirah Arab. Soal berikutnya nomor 14. Nama Al-Ma'un itu diambil dari surat Al-Ma'un ayat keberapa? Pilihannya A. ayat ke-1, B.
ayat ketiga, C ayat kelima, D ayat ketujuh. Silahkan dipilih. Soal berikutnya nomor 15. Arti dari fawailun adalah titik-titik. Artinya apakah A, maka celakalah, atau B, lalai, atau C, riya, atau D, barang yang berguna. Yang mana kira-kira? Oke ya, kita lanjut. Soal nomor 16. Pengertian riya adalah titik-titik. Jadi riya itu apa? A, bangga dengan kemampuan diri sendiri. B, memperlihatkan amal ibadahnya. C, membicarakan kejelekan orang lain. D, memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Sudah ya? Kita lanjut soal nomor 17. Ini soal nomor 17, artinya apa? Wayamnaunal mauna. Apakah A, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Atau B, yaitu orang yang lalai dari sholatnya? Atau C, maka celakalah bagi orang yang sholat? Atau D, dan enggan menolong dengan barang yang berguna? Pilih salah satu. Kita lanjut soal nomor 18, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, merupakan arti dari surat Al-Ma'un ayat yang keberapa? Pilihannya A, ayat yang ke-7, B, ayat yang ke-6, C, ayat yang ke-5, D, ayat yang ke-4. Sudah dipilih? Kita lanjut soal nomor 19. Anak yang ditinggal mati ayahnya disebut titik-titik. A, anak yang fakir. B, anak yang yatim. C, anak yang miskin. D, anak yang terlantar. Sudah ya? Soal nomor 20, pilihan ganda yang terakhir. Kita harus sholat di awal waktu. Untuk sholat asar itu dimulai dari apa? A, dimulai dari tergelincirnya matahari ke barat. Atau B, dimulai dari hilangnya mega merah. Atau C, dimulai dari bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Atau yang C, dimulai dari matahari terbenam. Yang mana kira-kira? Oke, untuk nomor 21 sampai 25 adalah soal uraian. Silakan disimak dulu soalnya, kemudian nanti bisa dikerjakan. Soal nomor 21. Tuliskan lafal dari surat Al-Ma'un ayat yang kedua. Jadi Al-Ma'un ayat yang kedua itu bunyinya bagaimana? Oke ya. Soal nomor 22. Tuliskan 3 saja huruf ikhfa yang kamu ketahui. Huruf ikhfa itu kan banyak toh dalam pelajaran yang kemarin itu. Coba kalian sebutkan 3 saja. Oke. Soal berikutnya nomor 23. Lengkapi ayat di bawah ini. Titik-titik
angsolatihim sahun. Titik-titiknya itu artinya apa? Silakan ditulis ya. Jadi titik-titik tadi isinya apa? Bukan artinya ya. Jadi titik-titik ini diisi apa untuk melengkapi angsolatihim sahun itu. Soal berikutnya nomor 24. Tuliskan arti dari surat Al-Ma'un ayat yang ketiga. Jadi silakan dihafalkan Al-Ma'un ayat yang ketiga itu bunyinya bagaimana. Kemudian nanti yang ditanyakan adalah arti dari Al-Ma'un ayat yang ketiga. Hanya artinya saja yang dijawab. Oke ya. Soal berikutnya, soal yang terakhir nomor 25. Sebutkan 3 pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Ma'un. Apa saja pelajarannya ya? Sebutkan 3 saja. Oke, nanti kalau kalian menjawabnya semuanya sudah selesai, bisa dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Sementara itu semoga nilai kalian bagus semua di penilaian harian kali ini. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.